Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi SNMPN dan SPAN PTKIN secara sederhana. Jadi tolong disimak ya. SNMPN kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Jalur SNMPN merupakan seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta atau siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bidang vokasi atau politeknik dan politeknik negeri di seluruh wilayah Indonesia. Pola seleksi ini tertuang dalam suatu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti pendidikan di SMA. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa SNMPN ini merupakan jalur untuk politeknik negeri. Yang mana ini adalah jalur undangan yang bisa kalian ikuti dengan melampirkan nilai rapot di bangku SMA. Ya, sama seperti SNMPTN ya, dari nilai rapot. Cuman kalau untuk jalur SNMPN, khusus untuk siswa-siswi yang berminat ke politeknik negeri. Apa itu politeknik? Politeknik dapat merupakan institusi pendidikan tinggi dan teknik lanjutan serta penelitian ilmiah ternama dunia atau pendidikan vokasi profesional yang memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi atau jurusan-jurusan teknis yang berbeda jenis. Dapat disimpulkan, pembelajaran pada politeknik tentunya berbeda dengan dunia perguruan tinggi seperti universitas, karena pembelajarannya lebih dominan dengan praktik di lapangan dan dipersiapkan untuk bekerja. Ya, kalian di sini bisa memahami di paragraf kedua, garis besarnya adalah politeknik dan universitas berbeda. Politeknik ini 50% ke atas pembelajarannya yaitu praktik di lapangan. Berbeda dengan universitas yang 50% ke atasnya adalah pembelajaran teori. Ya, atau kalian bisa perhatikan seperti SMA dan SMK. Jadi universitas ini adalah SMA-nya dan politeknik ini adalah SMK-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri politeknik. Yang pertama, pendidikan vokasi atau diploma D1, D2, D3. Lalu yang kedua, gelarnya bernama ahli madya atau disingkat AMD. Yang ketiga, waktu perkuliahan lebih cepat. Yang keempat, siap bekerja. Yang kelima, biasanya politeknik bekerja sama dengan perusahaan tertentu. Ya, untuk poin 1 dulu nih. Pendidikan vokasi atau yang bisa disebut dengan diploma. Ya, dan di sini ada D1, D2 dan D3 yang mana itu adalah tingkatannya. Ya, berbeda ya berarti di sini dengan universitas. Kalau politeknik bernama diploma, kalau universitas bernama sarjana. Ya, ketika ia lulus. Ini juga tingkatannya sama. Kalau untuk politeknik D1, D2, D3, universitas pun juga sama, yaitu ada S1, S2, dan S3 untuk tingkatannya. Oke, lalu di sini poin kedua, untuk gelarnya bernama ahli madya atau AMD. Nah, kalau untuk universitas ini lulusannya bernama sarjana apa gitu. Contohnya seperti ibu bergelut dalam bidang pendidikan. Berarti ibu adalah sarjana pendidikan. Nah, mungkin berbeda dengan seorang pengacara, dia adalah sarjana hukum. Berbeda lagi dengan seorang pengusaha, misalnya dia sarjana ekonomi. Seperti itu ya untuk universitas. Dan dia pun gelarnya sesuai dengan yang ia ambil.
ranahnya seperti Ibu. Ibu adalah sarjana pendidikan. Berarti untuk gelar singkatannya Ibu adalah SPD, yang mana itu adalah sarjana pendidikan. Nah, kalau untuk sarjana hukum, nah itu singkatannya berarti dia SH. Seperti itu. Dan misalnya tadi sarjana ekonomi, berarti dia singkatan untuk gelarnya yaitu SE. Seperti itu ya. Nah, gelar ini berada di belakang nama panjang kita. Seperti itu. Di sini lanjut. Poin ketiga, waktu perkuliahan lebih cepat. Ya, kurang lebih memang untuk politeknik ini yaitu pembelajarannya 3 tahun. Kalau universitas idealnya itu 4 tahun. Seperti itu ya. Tapi tergantung individu itu sendiri. Ada yang memang lebih cepat ataupun ada yang memang lebih lama dari waktu yang ditentukan. Ya, untuk waktu perkuliahan ini. Yang keempat, siap bekerja. Ya, sama halnya yang tadi Ibu jelaskan di awal. Dia politeknik ini pembelajarannya pun karena sering praktik di lapangan, jadi ia dominan siap untuk bekerja ketika ia lulus. Seperti itu ya. Lanjut, yang kelima. Biasanya politeknik bekerja sama dengan perusahaan tertentu. Ya, biasanya memang seperti ini. Jadi lulusan dari politeknik tersebut memang suka ada ya, biasanya dia sudah bisa langsung bekerja di perusahaan yang mana politekniknya bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam politeknik negeri. Nah, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, jika kalian mau cek politeknik yang ada di Indonesia, kalian bisa buka website snmpn.politeknik.or.id atau boleh cari-cari di web terpercaya lainnya. Di sini ada jalur SNMPN. Yang pertama ada nilai rapot. Nilai rapotnya dari semester 1 sampai 5, yaitu dengan nilai pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi untuk SNMPN ini nilai keterampilan dipakai, berbeda dengan nilai di jalur SNMPTN. Ya, itu hanya nilai pengetahuan. Jelas ya, di sini ada nilai keterampilan. Lalu untuk mata pelajarannya mata pelajaran umum, lalu mata pelajaran bidang jurusan, dan nilai tidak di bawah KKM. Ya, yang lainnya sama seperti mata pelajaran di SNMPTN. Kemudian ada daya dukung lainnya. Di sini pendaftaran tidak dipungut biaya, lalu biaya perkuliahan relatif lebih murah, lalu melampirkan sertifikat juara lomba, lalu ada absensi kehadiran sikap attitude yang baik, lalu ada mentaati peraturan sekolah dengan baik. Ya, oke, ada di sini ada daya dukung lainnya, sama halnya seperti SNMPTN. Selanjutnya di sini ada pilihan prodi, yaitu 2 politeknik masing-masing 1 prodi, lalu 1 politeknik memilih 2 prodi, atau 1 politeknik memilih 1 prodi. Ya, yang lainnya sama seperti SNMPTN, cuman memang bedanya kalau SNMPTN ini memakai nilai keterampilan, dan perbedaan lainnya yaitu SNMPTN ini tidak ada pemeringkatan di sekolah. Ya, oke, next. Oke, sekian penjelasan SNMPN. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai SPAN PTKIN. SPAN PTKIN kepanjangan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Ya, jadi SPAN PTKIN. Jalur SPAN PTKIN merupakan pola seleksi undangan dari nilai akademik siswa yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN, IAIN, STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, dari kepanjangannya saja di sini sudah ada
poin keagamaan Islam negeri. Jadi, SPAN PTKIN ini memang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Berbeda dengan SNMPTN atau UTBK, SBMPTN ya. Mereka ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk SPAN PTKIN ini ada di bawah naungan Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, dan di sini universitasnya sudah jelas hanya Universitas Islam. Ya, atau ada IAIN ataupun STAIN. Jadi di sini khusus di keagamaan Islam negeri. Next. Di sini ada macam-macam SPAN PTKIN. Bisa dibaca. Ataupun jika kalian mau cek lainnya, bisa di website span.ptkin.ac.id atau boleh dicari di web terpercaya lainnya. Oke, di sini ada jalur SPAN PTKIN. Yang pertama, tidak dipungut biaya pendaftaran dan biaya perkuliahan, serta relatif lebih murah. Jelas ya? Selanjutnya, nilai rapot semester 1 sampai 5, yaitu ada mata pelajaran umum, mata pelajaran bidang jurusan. Nah, dua ini sama ya seperti SNMPTN maupun SNMPN. Selanjutnya, ada nilai pendidikan agama dan nilai PPKN. Ya, di sini ada dua tambahan nilai dari pendidikan agama dan nilai PPKN. Ini kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi di tahun berikutnya ada mata pelajaran umum lainnya akan ditambahkan. Ya, jadi mudah-mudahan dipersiapkan dengan baik juga nilai-nilai lainnya di luar dari nilai-nilai dibutuhkan di jalur SPAN PTKIN ini. Oke, di sini untuk nilai rapotnya menggunakan nilai pengetahuan. Sama ya seperti SNMPTN. Berbedanya hanya di SNMPN karena SNMPN dibutuhkan nilai keterampilan. Oke, selanjutnya melampirkan prestasi bidang keagamaan jika ada. Nah, di sini untuk kalian yang suka mengikuti lomba mungkin ceramah ataupun membaca Al-Quran ataupun seperti debat agama misalnya. Nah, itu jika ada lampiran sertifikat prestasinya, silahkan dilampirkan di jalur ini. Selanjutnya, di sini ada pilihan prodi, yaitu 2 PTKIN masing-masing 1 prodi, 1 PTKIN memilih 2 prodi, dan 1 PTKIN memilih 1 prodi. Ini sama ya seperti jalur-jalur sebelumnya, baik itu di SNMPTN, UTBK, SBMPTN, dan SNMPN. Untuk pilihannya sejauh ini sama. Oke, next. Oke, ternyata sudah selesai penjelasan kali ini. Semoga kalian memahami dan kalian mengerti penjelasan yang cukup sederhana kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menambah rasa semangat kalian untuk merencanakan dan mewujudkan karir kalian ke depannya. Sekali lagi Ibu ingatkan, jika ada yang ingin bertanya di grup, silahkan. Ataupun jika ada yang ingin chat pribadi, boleh. Silahkan kalian lampirkan nama lengkap serta kelasnya untuk di awal mulai chat ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kurangnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah atau Tuhan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.